Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Zainal Ali, NPM 1702030043 ingin menjelaskan tentang etika profesi hukum. Dalam hidup kita sering mendengar istilah etika, tapi apakah kita sudah mengetahui pengertian tentang etika? Apakah moral, kesusilaan, kesopanan, bahkan akhlak? Nah, mari kita bahas etika menurut pengertian. Nah, etika adalah sikap dan tindakan manusia baik atau buruk. Baik atau buruk. Sedangkan menurut ahli, etika adalah pada hakikatnya merupakan pandangan dan pedoman hidup tentang seyogianya seseorang dalam bertindak. Lalu dalam bermasyarakat juga kita sering mengenal istilah profesi. Tetapi apakah kita sudah mengetahui apa profesi itu? Profesi adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap penguatan pengetahuan khusus dan memiliki wadah asosiasi profesi. Contohnya, profesi hukum, profesi kesehatan. Profesi hukum itu terdiri dari hakim, jaksa, advokat, dan lain-lain. Sedangkan bidang kesehatan ada dokter, perawat, apoteker, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui apa itu etika, apa itu profesi, lalu apakah etika profesi hukum itu? Hukum kita artikan sebagai aturan. Secara kita gabungkan antara tiga pengertian ini adalah etika profesi hukum adalah aturan atau pedoman bagi seseorang dalam bertindak di bidang profesi hukum yang baik dan benar. Lalu, apa saja dalam etika profesi hukum itu? Ada etika profesi hakim, ada jaksa, ada etika profesi advokat, dan masih banyak yang lain dalam bidang hukum. Lalu dalam profesi hukum sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah consulting profession atau bisa dibilang profesi konsultasi atau profesi yang dalam menjalankan profesinya atau pekerjaannya berdasarkan fee for service seperti advokat, notaris yang mana tidak ada ketentuan berapa tarif yang harus dibayar. Jadi untuk tarif yang harus dibayar ya sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang kedua adalah secondary profession, yaitu profesi yang lebih banyak bekerja atas dasar gaji tetap, bisa PNS. Nah, kalau dalam profesi hukum itu contohnya adalah hakim, jaksa, panitera, dan masih banyak yang lainnya yang tentunya dalam bidang hukum. Dalam profesi hukum pun pasti kita menemui masalah-masalah. Mungkin ada yang pengetahuan yang rendah, kecenderungan yang menjadi bisnis, penyalahgunaan profesi. Lalu, seberapa pentingkah etika profesi dalam hukum? Ya, kita bisa melihat etika menjadi sumber pengendali dan pengawasan diri sebagai pengarah penggunaan akal, rasa kepedulian, dan tata aturan antara baik dan buruk. Seperti kita ketahui, banyak kasus seperti ini, dan ada lagi mengenai penyalahgunaan dari profesi-profesi hukum yang dijalani. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Memberikan jasa atau penasehat hukum bisa,
Lalu etika profesi advokat apa? Etika profesi advokat adalah sebuah sikap etis bagi advokat yang menjadi pedoman dalam melaksanakan profesinya, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang mana lalu bagaimana ketika seorang advokat menyalahgunakan profesinya atau keluar dari kode etik profesinya? Nah, dalam pasal 26 dijelaskan bahwa kode etik dibuat oleh organisasi advokat seperti Pradi, Ikatan Advokat Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Lalu bagaimana ketika ada yang keluar dari kode etik tersebut? Di setiap organisasi advokat, di situ ada Dewan Kehormatan Organisasi yang mana mengatur bertugas untuk menyelesaikan anggotanya yang tidak patuh terhadap kode etik yang telah dibuat. Lalu kita membahas tentang etika profesi hakim. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang ada di peradilan dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Lalu apa itu kode etik hakim? Kode etik hakim adalah pedoman bagi para hakim di peradilan dalam melaksanakan fungsi kehakiman untuk mengadili. Lalu bagaimana terkait pengawasan terhadap hakim-hakim? Dalam kehakiman terbagi menjadi dua pengawasan. Yang pertama, pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Ikatan Keluarga Hakim Indonesia atau IKHI. Lalu pengawasan eksternal yaitu yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Nah, dalam pelaksanaannya banyak sekali hakim-hakim yang keluar dari kode etik tersebut, seperti contohnya ini, Ketua Mahkamah Konstitusi yang kena kasus suap. Nah, itu makanya penting sekali tentang etika profesi hakim tersebut. Yang selanjutnya adalah etika profesi jaksa. Lalu, apakah jaksa itu? Sering kita berpikir jaksa adalah pekerjaannya menuntut. Ya, memang kita ambil pengertian dari jaksa itu tersendiri. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan peradilan. Dalam tugasnya, jaksa menjunjung tinggi norma-norma hukum, kesopanan, kesusilaan, kemanusiaan, dan menjaga kehormatan dan martabat profesinya, yang mana itu tercantum dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang tentang Kejaksaan. Lalu bagaimana dengan etika profesi jaksa? Yaitu berupa pedoman yang mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam suatu profesi jaksa. Lalu dasar hukum atau dasar kode etik dari profesi jaksa ini sendiri tercantum dalam peraturan Kejagung, Jaksa Agung Kejari, Jaksa Republik Indonesia nomor 014-A-JA-11-12 tentang kode perilaku jaksa. Ya, itu merupakan kode etik dari profesi jaksa. Lalu bagaimana ketika seorang jaksa? Banyak kita berpikir melebih-lebihkan tuntutan, mengurang-ngurangi tuntutan.
Itu ketika ada jaksa yang memang menyalahi aturan atau menyeleweng dari kode etik, maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat. Kalau kalau setingkat tinggi negara itu langsung dari Kejaksaan Agung, Jaksa Agung. Tapi apabila ada indikasi bahwa dia terkait pidana, maka akan diproses di peradilan. Lalu yang terakhir dari ketiga etika profesi hukum ini sendiri, dapat kita simpulkan bahwasannya semua melaksanakan tugas dengan baik. Walaupun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa penyelewengan, akan tetapi dari ketiga profesi ini ada kesamaan, yaitu ketika ada yang menyalahgunakan jabatan, pasti akan ada dua sanksi. Yang pertama memang secara administratif, yaitu bisa saja pencopotan profesi. Lalu jikalau dari penyalahgunaan kekuasaan itu dinilai ada tindak pidana, maka bisa diproses di peradilan. Itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya terkait etika profesi hukum dan beberapa etika profesi hukum ya seperti advokat, hakim, dan jaksa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.